sekarang kita bahas tentang metode tracer study itu sendiri. Jadi metode tracer study itu terdiri dari beberapa metode, ya. Ada survei questionnaire. Survei questionnaire ini paling sering dilakukan, ya, paling simple atau sederhana, mudah gitu ya, dan hasilnya juga mudah untuk dikumpulkan gitu ya. Biasanya survei questionnaire ini bisa online, bisa offline. Jadi kalau online itu bisa melalui Google Form, kemudian aplikasi Tracer Study, atau bisa dikirimkan via email atau melalui media sosial alumni yang lain, bisa melalui WhatsApp, Instagram, dan seterusnya. Atau juga bisa melalui metode offline, yaitu kuesioner cetak, di mana Prodi menyebarkan cetakan tersebut ke alumni-alumni, dan ini sepertinya agak lebih sulit dibandingkan dengan yang online. Karena ingat Bapak Ibu, kita ingin menjaring responden kita sebanyak mungkin untuk mendapatkan data yang lebih valid, ya. Kemudian metode yang kedua itu bisa menggunakan wawancara atau interview. Jadi melalui telepon atau melalui Zoom atau melakukan tatap muka secara langsung. Biasanya metode wawancara atau interview ini digunakan untuk memperdalam data kualitatif, ya, terutama terkait dengan kepuasan alumni atau employer. Kemudian metode yang ketiga adalah FGD atau Focus Group Discussion. Nah, ini biasanya ingin mendiskusikan sesuatu masukan dari alumni secara mendalam, dan biasanya digunakan untuk evaluasi kurikulum, gitu ya. Kemudian yang keempat, metodenya ini dengan kerjasama dengan organisasi profesi. Kita tahu bahwa alumni ini setelah mereka lulus pasti mereka akan bekerja sama atau masuk ke dalam organisasi profesi mereka, dan tentunya organisasi profesi itu bisa kita manfaatkan atau Prodi manfaatkan untuk memudahkan pada saat pelacakan alumni. Jadi kalau kita sulit untuk melacak alumni kita, nah itu kita bisa bekerja sama dengan organisasi profesi untuk mendapatkan data alumni, ya. Kemudian yang terakhir adalah analisa database. Ini menggunakan data dari SIM alumni, data dari tracer study nasional, ya. Misalnya adalah tracer study yang dilakukan oleh Kemendikbud atau Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah Dirjen SDMK, atau juga menggunakan platform lain seperti pada PDDikti, ya. Ini adalah metode-metode yang digunakan untuk tracer study. Nah, selanjutnya adalah hasil apa yang diharapkan untuk kegiatan tracer study ini. Jadi hasilnya yang diharapkan antara lain adalah setelah kita melakukan tracer study, tentunya profil alumni kita menjadi lebih jelas, gitu ya. Data jumlah lulusannya jelas, kemudian distribusi bidang pekerjaannya, gitu ya. Apakah juga mereka lulusan itu bekerja sesuai dengan kompetensinya atau tidak. Nah, itu akan menjadi masukan kita, program studi, untuk mengevaluasi kurikulum kita, gitu ya. Kemudian yang kedua itu memberikan informasi relevansi atau kesesuaian pendidikan yang kita berikan selama bangku kuliah dengan kompetensi pada saat mereka ada di dunia kerja. Jadi dengan adanya tracer study atau hasil atau data yang kita dapatkan pada saat tracer study, kita bisa melihat bahwa kurikulum yang kita sudah berikan itu ternyata sudah sesuai atau ternyata belum sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan atau di dunia kerja. Kemudian sebenarnya misalnya ada pun kekurangan, kita tahu kompetensi apa yang sebenarnya mereka butuhkan, ya, atau sudah ada namun belum optimal, gitu ya. Itu adalah masukan-masukan atau informasi-informasi yang baik sekali buat perbaikan kurikulum. Ini ya. Yang ketiga, hasil yang diharapkan apa Bapak Ibu sekalian, yaitu feedback dari lulusan itu sendiri. Jadi dari tracer study itu kita bisa mengukur tingkat kepuasan terhadap pembelajaran selama mereka ada di bangku kuliah,
bagaimana kepuasannya terhadap pembelajaran yang diberikan oleh dosen, kemudian bagaimana fasilitas sarana prasarananya selama mereka ada di bangku kuliah, kemudian bagaimana tingkat kepuasan mereka pada saat mereka melakukan praktek gitu ya. Apakah lahan prakteknya itu sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka terhadap pengetahuan di luar bangku kampus gitu ya. Kemudian juga feedbacknya adalah pada sistem manajemen. Kemudian tentunya semuanya ini akan memberikan masukan untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran. Kemudian bahan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum tadi sudah dijelaskan bahwa hasil dari tracer study ini sangat berguna untuk evaluasi dan penyempurnaan kurikulum, terutama kurikulum outcome based education atau OBE. Kemudian juga digunakan untuk meningkatkan penyusunan rencana pembelajaran semester, kemudian juga bisa meningkatkan bagaimana metode pembelajaran dan asesmen pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan alumni dan disesuaikan dengan dunia kerja. Kemudian hasil yang diharapkan berikutnya adalah data dari tracer study tersebut bisa digunakan sebagai bukti capaian. Ini menjadi data yang akan digunakan oleh penjaminan mutu dan bisa digunakan pada saat akreditasi. Jadi dari hasil ini kita bisa melihat bagaimana bukti capaian IKU atau indikator kinerja utama institusi pendidikan atau program studi. Jadi biasanya IKU itu terkait dengan masa tunggu lulusan, kemudian kesesuaian bidang kerja dan seterusnya. Jadi dokumen ini sangat membantu pada saat dilakukan akreditasi, baik yang dilakukan oleh BAN PT maupun yang dilakukan oleh LAMPTKes. Kemudian hasil yang selanjutnya adalah dengan adanya tracer study, di mana ada hubungan kerjasama antara program studi dengan alumni, maka diharapkan nantinya hubungan antara alumni dengan program studi ini akan berkelanjutan, gitu ya. Kemudian juga bisa membuang peluang kerja, kemudian kemungkinan ada beasiswa dan rekrutmen lulusan baru. Yang terakhir adalah informasi untuk calon mahasiswa dan publik. Jadi dari lulusan ini kita bisa meminta bantuan kepada alumni untuk memberikan citra yang baik sehingga nantinya akan menjadi menjadi keinginan calon mahasiswa lain ingin seperti alumni yang sudah ada. Jadi ini merupakan gambaran nyata tentang prospek kerja lulusan serta meningkatkan citra dan daya tarik program studi itu sendiri.